Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 yaitu Managing Files di Debian dan Ubuntu Server Administration. Di modul 9 ini kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya ada struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, perintah cp, perintah mp, dan perintah rm. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, di struktur direktori pada Linux di sini terdapat slash ya paling atas. Slash atau kita sebutnya itu root. Jadi root itu merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu dia berada di bawah root. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia, karena tidak akan ada lagi direktori di atas root pada Linux. Nah, untuk USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu nanti diletakkannya pada direktori USR. Jadi kalau disamakan dengan Windows, USR itu sama seperti program file. Untuk home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal untuk desktop pada Debian Linux, desktop Linux server kita baru memiliki satu user. Kalau saya username-nya Raka, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Raka ataupun user. Nah, jadi yang paling penting hanya dua itu saja. Dan ada lagi namanya directory etc. Directory etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Untuk pembahasan struktur direktori pada Linux. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu navigasi path. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu navigasi path. Navigasi path ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan pelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalnya di file biasa itu teman-teman tinggal klik-klik aja. Misal teman-teman mau masuk ke direktori home, itu teman-teman tinggal klik home. Teman-teman mau masuk ke bin, teman-teman tinggal klik aja. Sedangkan kalau misalnya di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misal mau masuk home, cd home, mau masuk bin, cd bin, seperti itu. Dan juga terdapat pwd yang mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi misal kita masuk dalam /etc/bin misal, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita. Nah, lalu kita membuka Linux kita lagi dan kita ingin melihat sekarang saya sedang berada di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd yang mana dia nanti akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di etc/bin. Nah, lalu dapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Misal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada direktori home, itu bisa menggunakan perintah ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi ini kita coba saja. Jadi masuk ke Debian dulu ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, untuk di file kita ingin masuk ke mode root, kalian tinggal klik
root dan tinggal masukkan password. Nah, itu udah masuk ke root. Nah, di terminal kalian harus komenkan dulu su dan ketikkan password. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam mode root. Eh, Lalu kita akan masuk ke mode cd root, cd slash. Ini sudah masuk ya. Kalau kita lihat ke Nah, di sini tulisannya folder empty ya. Kenapa tulisannya folder empty? Karena di sini kita belum membuat filenya. Kalau kita klik pwd. Nah, pwd adalah untuk menunjukkan kita ada di direktori mana. Kalau kita ls untuk melihat ini, lalu cd slash home, lalu nah ini untuk menunjukkan kita di mode home yang masuk ke root home. Kita coba cek, kalian ke file lalu buka yang file home. Nah, ini ada ya. Terus selanjutnya kita ls lagi. Ini kita masuk ke home Raka, lalu kita slash home. Kita kembali lagi ke mode home. Lalu kita bisa coba ketikkan slash. Kalau kita ketikkan ls lagi, nah ini kita melihat file-file yang ada di file. Di sini ada bin, ada home, dan ada boot. Ya, sama. Lalu kita coba ketikkan, coba clear dulu. Maaf. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu spesial karakter. Spesial karakter seperti betul. Kita masuk dulu ke Debian Scriptnya untuk lebih mudah. Nah,
seperti titik lengkung dan juga karakter dolar, dan saya akan spesial karakter itu adalah seperti titik lengkung dan juga karakter dolar, dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi ini kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam CLI. Ini saya sudah masuk. Nah, untuk eh, ini yang melengkung ini adalah menandakan bahwa kita berada di home directory. Kita coba cek. Tuh. Kita berada di home. Putar Debian Circle. Lalu kita akan masuk ke mode root. Ini kita sudah masuk ke mode root. Nah, untuk tanda pagar atau hashtag di sini itu menandakan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Lalu kita coba sini. Nah, untuk tanda dolar ini kita menandakan kita sedang berada di hak user. Lalu Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu absolute base relative base. Nah, apa itu absolute base relative base? Jadi absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory dan memasukkan nama directory-nya. Dengan mengawali slash, jadi ketika kita masuk ke dalam suatu directory, kita harus mengawal dengan slash, sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksudnya, dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif. Jadi contoh di sini saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya akan mengalih perintahnya dengan lambang root. Nah, ataupun slash, yang mana ketika saya sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memastikan perintahnya yaitu cd/bin. cd/bin kenapa? Karena directory pindah juga biar terhalang oleh user, sehingga kita melakukan komando untuk langsung lompat ke dalam directory. Kalau saja kita akan praktekkan. Ini kalian bisa lihat saya sudah ada ini terminal ini. Oke, kita akan coba dulu yang tadi ya. Sama. Di sini kalian bisa lihat di sini yang pertama itu desktop, download, ini fitur itu yang mesti banyak teman. Kita akan masuk ke mode dulu, yaitu dengan caranya kita harus bukan password. Nah, jadi kita sudah ke mode dulu, cuman oke, kita klik komen aja cd slash enter. Oke, langsung saja kita klikkan cd slash itc lalu c. Kita akan masuk ke teman, kita akan menggunakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Kita akan membahas tanda yang kedua, yaitu titik dua. Titiknya itu dua kali. Titik dua ya. Nah, jadi membuat file dengan touch, jadi spesifiknya kita akan membuat file .txt atau file teks pada Linux dengan perintah touch. Oke, langsung saja kita masuk. Kita ketik pwd untuk melihat
untuk memastikan kita berada di home home directory. Lalu kita tekan ls untuk melihat file. Nah, ini ada file yang tadi saya buat. Coba hapus dulu. Hapusnya adalah dengan klik kanan lalu move to trash. Kita akan membuat file dengan cloud. Lalu kita coba tekan ls lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya, sudah terhapus. Lalu langsung saja kita buat filenya dengan mengetikkan atau mengkomenkan touch kasih, lalu ketikkan apa saja yang ingin kalian jadikan nama filenya. Kita coba dengan pp.txt. Nah, otomatis ini ada ya di file, otomatis ada, otomatis terutamakan. Kita coba cek dengan ls. Ada ya, seperti yang kalian lihat. Selanjutnya kita coba untuk membuat file ke dokumen tanpa masuk ke dokumennya, tanpa menggunakan perintah mutlak. Kita coba Oh, sepertinya nggak bisa ya. Mungkin ini lagi ada error DBA-nya. Tapi kurang lebih seperti itu untuk membuat file ya. Membuat filenya dengan mengetikkan komen atau menggunakan komen atau perintah touch dokumen /d.txt. Mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah ls advance. Nah, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Contoh, teman-teman masuk ke dalam direktori dokumen dan teman-teman ingin melihat isi dari dokumen tersebut dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari direktori dokumen. Apa bedanya ls advance dengan ls biasa? ls advance dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Jadi bukan hanya perintah ls saja, maka akan terdapat perintah ataupun abjad tambahan setelah kata ls. Kita langsung masuk saja ke terminal ya. Nah, ini sudah masuk, kita coba clear dulu. Oh, maaf. Nah, kalian coba ketikkan pwd dulu untuk memastikan kalian masuk di home directory ya. Lalu ketikkan ls. Nah, ini ls biasa ya. Kalian bisa melihat isi dari file. Nah, ini file yang tadi saya buat, yang barusan saya buat. Nah, kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu ls spasi min a. Nah, ls spasi min a ini untuk melihat direktori tersembunyi. Lalu ada lagi ls min l. Nah, untuk ls min l ini adalah untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Lalu ada lagi satu lagi ls min la, ini digabungkan, disatukan. Nah, di sini kalian bisa melihat semuanya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Membuat direktori dengan mkdir. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir. Jadi teman-teman gak bisa ngebuat file dengan mkdir atau ngebuat direktori dengan touch, itu gak bisa. Jadi setiap pembuatan atau creating file itu ada perintahnya masing-masing. Kita langsung saja coba.
Nah, coba ketikkan ls dulu untuk melihat direktorinya. Nah, direktorinya di sini masih yang basic ya, ada desktop, download, pictures, publik, video, dokumen, musik, dan template. Untuk menambahkan direktorinya kita ketikkan dengan mkdir di new. Nah, kita coba ketikkan lagi untuk mengeceknya. Oke, kita akan bahas materi. Nah, di sini kita sudah masuk ya, sudah memasukkan direktori Ini kita clear dulu. direktori yang baru, itu di new. Lalu kita coba. Kita akan membuat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkd. Jadi teman-teman bisa membuat file dan mkd membuat direktori dengan Nah, untuk masuk ke direktori di new-nya, kalian tinggal ketikkan cd, lalu ketikkan dir atau ketikkan di atau dir, lalu kalian pencet tab. Nanti kalian akan langsung di ini shortcut ya, untuk langsung diketikkan otomatis jika kalian mencet tab. Lalu kita enter. Nah, sini kita sudah masuk ke direktori new. Kita coba keluar dengan cd. Nah, lalu saya juga punya cara untuk membuat kalian membuat direktori di dalam direktori lagi. Jadi saya punya satu cara untuk kalian teman-teman membuat direktori dalam direktori lagi. Caranya adalah kita coba ls dulu. Nah, di sini kita belum menambahkan ya. Caranya adalah dengan kita belum buat file cd jadi kita buat dulu dengan cd spasi titik dua kali dan kita lanjutkan dengan satu, lalu kita pakai tanda panah satu saja supaya kuat. Lalu mkdir dir dir 2, lalu kita pakainya lagi, lalu ulangi lagi dengan dir 3. Nah, di sini kita sudah berhasil membuatnya. Kita coba ls dulu. Nah, ini ada ya dir 1. Kita coba masuk dengan perintah cd dir 1. Nah, di sini kita masuk ke cd dir 1 ya, lalu ketikkan ls lagi. Kita ketikkan cd dir 2. Nah, kita masuk ke cd dir 1 dir 2, lalu kita ketikkan lagi untuk masuk ke cd dir 3. Nah, sini kita sudah berhasil masuk dan membuat 3 mkdir. Lalu kita coba keluar. Nah, itu ada yang teman dir 2 itu ya. Kita coba ketikkan cd kita akan kembali ke home slash nama kita itu dari mana, terus lagi lalu kita ketikkan ls min l. Nah, di sini ada direktori ya, direktori ini. Untuk D ini artinya direktori ya. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perintah cp. Oke, kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu perintah rm. Jadi apa itu perintah rm?
Perintah RM sendiri merupakan singkatan dari remove, yang mana RM digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus directory, teman-teman bisa menggunakan rmdir. Teman-teman nggak akan bisa menghapus data dengan RM saja, dan teman-teman juga nggak akan bisa menghapus file dengan rmdir. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita di managing files. Kita akan lanjut nanti di pembahasan di modul ke-10.